dari tiga kekuasaan tersebut, ya legislatif, eksekutif maupun yudikatif, itu ada terjadi amandemen 1945 menjadi 6 kekuasaan negara. Nah, dibagi menjadi 6 ya. Yang pertama, kita bahas. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Itu kekuasaan untuk mengubah, menetapkan undang-undang dasar. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh siapa? Oleh MPR. MPR artinya apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu yang dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD 45. Nah, berwenang untuk apa itu? MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, sini paham ya. Terus yang kedua itu ada kekuasaan eksekutif. Itu kekuasaan yang menjalankan, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, kekuasaan ini dipegang langsung oleh siapa? Kekuasaan ini yang eksekutif itu dipegang oleh presiden. Bagaimana dalam pasal 4 ayat 1 UUD 45 menyatakan bahwa isinya Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif. Nah, apa itu kekuasaan legislatif? Yang legislatif itu sudah saya jelaskan di atas ya. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, kekuasaan untuk undang-undang yang di legislatif ini dipegang oleh siapa? Itu oleh DPR. Sebagaimana dalam pasal 20 ayat 1 UUD 45. Nah, ada isinya Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, yang keempat yaitu ada kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Nah, apa itu kekuasaan yudikatif? Yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung ya. Untuk kekuasaan yudikatif itu dipegang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Untuk Mahkamah Agung disingkat MA dan Mahkamah Konstitusi disingkat MK. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 tahun 1945. Nah, ini bisa di bawah bisa baca sendiri ya untuk yang isi dari pasal 24 ayat 2 UUD 45. Itu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi. Kalian bisa pause, bisa dibaca yang ini. Kita langsung ke yang pembagian nomor 5. Nah, pembagian nomor 5 yaitu kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Nah, inspeksi. Ada sidak, namanya sidak. Inspeksi mendadak. Artinya inspektif ini apa? Inspeksi atau inspektif itu pemeriksaan ya. Makanya ada sebutan sidak itu pemeriksaan mendadak. Inspeksi mendadak. Nah, sidak namanya. Apa itu artinya? Kekuasaan eksaminatif atau inspektif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, jadi untuk kekuasaan eksaminatif ini fokus ya, eksaminatif fokus ke keuangan negara, ada pengelolaan dan tanggung jawabnya. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Terus yang nomor 6 yaitu kekuasaan moneter. Apa itu kekuasaan moneter? Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan ya. Nah, ini kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, menjaga kelancaran sistem pembayaran serta melihara kestabilan nilai rupiah. Nah, dulu pernah kejadian di tahun 98 itu ada krisis moneter.
apa itu namanya krisis moneter, yaitu tentang krisis kestabilan nilai rupiah. Nah, ini saya garis bawahi ya, untuk moneter itu kestabilan nilai rupiah ya harus dijaga ya untuk tahun 2021 hingga kedepannya. Pada saat tahun 98 itu $1 berkisar Rp15.000 ya, $1. Jadi kalau untuk saat ini, karena perbandingan nilai tukar ya uang dengan barang berbeda di tahun 2021 dengan tahun 98. Di saat tahun 98 uang Rp50 saja itu ada harganya. Karena dulu ketika saya sekolah masih SD ya, SD atau MI, dulu ketika kelas 4 atau kelas 5 kalau tidak salah, itu saya masih ingat saya dikasih uang saku atau uang jajan oleh orang tua itu sebesar Rp25 hingga Rp50 pada saat itu. Nah, bisa saya belikan es lilin atau kerupuk dan lain-lain, pokoknya bisa dapat 2 sampai 4 macam lah. Nah, kalau sekarang disamakan dengan tahun 98 ya, kita tahu sendiri kalau nilai dolar itu $1 sama dengan Rp14.500, kurang lebih sekian. Itu kalau sekarang tidak bisa atau belum bisa dikatakan krisis moneter, karena nilai tukar pada tahun sekarang ini 2021 dengan tahun 98 itu beda jauh. Dulu uang 1.000 bisa dapat 1 kambing, kalau sekarang berapa? Kita hitung aja ya. Kalau krisis moneter di tahun sekarang ya, kalau $1 itu senilai kurang lebih 1 jutaan, Rp1 $1, kurang lebih seperti itu. Pasti di Indonesia itu menyebabkan krisis moneter. Nah, itulah sebabnya kadang ada orang-orang di luar sana itu bilang, wah kejadian nanti terulang lagi di tahun 98. Padahal nilai tukar rupiah saja sudah berbeda pada saat zaman sekarang dengan zaman dulu ketika tahun 98. Jadi ada kekuasaan moneter yang nomor 6 ini untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu selaku bank sentral di Indonesia, sebagaimana ditegaskan pasalnya ini 23 UUD 1945. Yang negara itu memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dalam undang-undang. Jadi ini bunyinya bisa baca sendiri, nanti bisa di pause ya. Nah, untuk sementara itu bagian kekuasaan secara horizontal itu pada tingkatan pemerintah daerah terbagi atas lembaga-lembaga yang sederajat. Yang di pemerintahan daerah itu ada pemerintah apa saja, itu ada pemerintah daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah, terus ada DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagian di tingkat provinsi ya, kekuasaan tingkat provinsi itu berlangsung antara pemerintah provinsi ya, baik gubernur maupun wakil gubernur dan DPRD provinsi. Jadi untuk di daerah itu ada DPRD-nya ya, ada tingkat dapil itu, dan ada juga DPRD provinsi. Nah, adapun bagian kekuasaan pada tingkat kabupaten ya, tingkat kabupaten ya, saya garis sih, kabupaten atau kota ya, berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota. Kalau kabupaten itu dipimpin oleh bupati atau dan wakil bupati. Kalau kota atau kota madya itu dipimpin oleh wali kota atau wakil wali kota, dan DPRD kabupaten atau DPRD kota. Nah, sekarang kita bahas yang pembagian kekuasaan secara vertikal.
Bagian kekuasaan secara vertikal itu merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Bagian kekuasaan antar beberapa tingkatan pemerintahan. Nah, ini dalam pasal 18 ayat 1 D45 ditegaskan bahwa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, dibagi atas daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah. Jadi yang diatur dalam undang-undang, yang diatur di dalam undang-undang. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, bagian kekuasaan secara vertikal di negara Republik Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat, ya, jadi berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, pada pemerintahan daerah, ini pemerintahan daerah ya, berlangsung pula kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Nah, ini ada penjelasan, saya jelaskan. Munculnya pembagian kekuasaan secara vertikal itu merupakan konsekuensi dari terapkannya asas desentralisasi di Indonesia. Dengan adanya asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang. Nah, desentralisasi ini apa maksudnya? Sentralisasi yaitu pemerintah pusat, ya kan, ada desentralisasi, menyerahkan wewenang pemerintahan ya kepada pemerintah daerah otonom atau provinsi, kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Nah, jadi maksudnya gitu ya tadi untuk vertikal. Mengapa munculnya bagian kekuasaan secara vertikal itu konsekuensi dari terapkannya asas desentralisasi di Indonesia. Dengan adanya asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan pada pemerintah daerah otonom, provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, jadi kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, nah ada kecuali ya, pengecualian itu pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Apa saja itu? Itu berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal yang terdapat dalam pasal 18 ayat 5 UUD 1945. Itu menyatakan apa? Menyatakan pemerintah daerah, ya, pemerintahan daerah menjalankan otonom seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Jadi selain ini semua, ya, selain ini, ya, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal itu urusan kekuasaan diserahkan kepada pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan pusat kewenangannya yang berkaitan dengan politik luar negeri itu nggak bisa gugat nggak bisa dirubah oleh kekuasaan pemerintah daerah. Nah, sampai di sini sudah saya jelaskan semuanya tentang pembagian kekuasaan, ya, secara horizontal dan secara vertikal. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.